Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Amma ba'd. Mengenal orang-orang soleh adalah bagian dari hal yang penting, di mana kita diperintahkan oleh baginda Nabi wa kunu ma'as solihin. Kita disuruh untuk menyertai orang-orang yang soleh. Bahkan Sufyan bin Uyainah pernah menyampaikan nginda dzikris solihin tangzilur rahmah, bahwa saat orang-orang soleh itu disebutkan maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika memang orang soleh itu adalah guru-guru kita, sanad yang berantai sambung kepada guru-guru kita, terus menerus bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Muhammad Al-Khadim menyampaikan mangqara'a silsilatul masyayikh, siapa yang membaca silsilah masyayikh pada khutmil khawajikan wa inda talqini dzikri wa inda surungi fi dzikrihi wa tamim wiridin, saat ia menyelesaikan khataman khawajikan, saat talqin dzikir, saat ia melakukan zikir, saat ia telah selesai berzikir, tahsululahu at-tarqiyat wal mukasafat, maka dia akan mendapatkan hasil taroki, naik di dalam suluk ilallah, dan ia juga dengan menyebut nama-nama guru akan dibukakan mukasafah kepada Allah. Wa yaqra'uha sahibul wirdi wa dzikri khusun hina tahribu alaihi aruhannya. Takala gersang hatinya, ini dikhususkan orang-orang yang punya wirid, yang punya dzikir, untuk membaca silsilah para guru-gurunya. Wa yaqra'uha li tafridil karubi wal humum wal hamam wal humum wal humum wa taysiril murad wa qadail hawajat wa li sifail marid. Dan membaca silsilah para guru itu juga bagian daripada untuk menghilangkan kesusahan. Kalau resah, memudahkan sesuatu yang dituju atau yang dikehendaki, dan bisa juga mendatangkan sesuatu kebutuhan yang memang menjadi kebutuhannya. Wali sifail marid, dan juga bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka kesempatan ini saya pribadi ingin membacakan nama sekaligus mengenal secara singkat silsilah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah, yang kalau memang kita tarik dari awal adalah Thariqah Sidqiyah Thaifuriyah Khawajikaniyah, Naqsabandiyah, Akhroriyah, Mujadidiyah, Khalidiyah. Penamaan Thariqah itu berdasarkan nama-nama para mursid-mursid. Thariqah ini bermula dari baginda Nabi, tentu baginda Nabi dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diturunkan kepada sahabat beliau sekaligus moro sepuh atau mertua beliau, dan sekaligus juga pengganti beliau, pengganti saat baginda Nabi Muhammad masih hidup menjadi imam sholat karena Nabi sakit, pengganti saat baginda telah meninggal, dia menjadi khalifatul ula, khalifah yang pertama di dalam khulafaur rasyidin. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelar As-Siddiq yang berarti benar, dan juga membenarkan kebenaran, dan juga melaksanakan kebenaran dalam perkataan, perbuatan, lahir ataupun batin. Memang beliau satu-satunya orang tatkala baginda Nabi menyampaikan sebuah kabar berita yang di luar nalar, yaitu Isra Mi'raj, di mana orang-orang yang beriman banyak yang ragu, dan orang yang ragu kemudian kafir, dan orang yang kafir terus menerus mencibir.
Lalu kemudian Abu Bakar ditanyakan oleh orang kafir, bagaimana sahabat Muhammad bercerita bahwa semalam dia baru dari Mekah sampai kepada Masjidil Aqsa diperjalankan oleh baginda Nabi. Terus kemudian naik ke langit. Apa menurut pendapatmu? Jawab Abu Bakar, kalau Muhammad seorang nabiku, dia bercerita lebih dari itu, maka aku akan beriman. Apalagi hanya cerita itu. Mentahlah para orang-orang kafir Quraisy yang ingin memurtadkan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari beliau turun kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ini juga sahabat hebat. Beliau adalah murid utama Sayyidina Abu Bakar. Dan terkenal sebagai tokoh sufi, tokoh ilmu alam, ilmu falak yang berkenamaan, yang hebat. Dari beliau juga turun kepada Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Karena beliau adalah cucu. Nah, dari Abu Bakar, kemudian kepada Salman Al-Farisi, kepada Sayyidina Al-Qasim ini masih disebut sebagai Thariqah Sidqiyah. Kemudian dari Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad Abu Bakar As-Siddiq turun lagi kepada Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Siddiq. Imam Ja'far As-Siddiq ini adalah cucu daripada Sayyidina Qasim, di mana Sayyidina Qasim adalah putra daripada Muhammad, di mana Muhammad itu adalah putra Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau ini terkenal sebagai ahli kesastraan di dalam bahasa, ahli hukum. Kebenarannya, keahliannya, kesuciannya inilah yang menyebabkan dia dihormati. Kemudian dari beliau turun kepada Al-Arif Billah, Sultanul Arifin, Syekh At-Taifur Ibn Isa bin Adam Ibn Sarusan, yang kemudian masyhur namanya dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lah dari Abu Yazid Al-Bustami inilah kemudian Thariqah ini mendapatkan gelar yang kedua yang disebut dengan Sidqiyah Taifuriyah. Nah, Syekh Arif Billah Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mendapatkan gelar Sultanul Arifin, berarti dia memang orang besar, wali besar. Orang yang mengetahui tentang ilmu, orang yang mapan di dalam keimanan, imam tasawuf, pemimpin besar yang pertama dalam Thariqah dari jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pernah suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami, beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, kira-kira kelak di surga siapa yang menjadi tetangga di dalam surgaku, atau siapa yang menjadi temanku di surga? Saking pedenya seorang wali tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bermimpi, di dalam mimpinya ia diberi ilham bahwa sahabatmu adalah orang yang biasa duduk di warung minuman dan warung joget-jogetan. Itu adalah temanmu. Begitu ia bangun dari tidur, betapa kagetnya karena diberitahu bahwa kelak yang menjadi sahabat di surga adalah orang yang biasa mabuk. Seolah ia tidak percaya. Apakah ini mimpi dari setan? Kayaknya tidak mungkin. Setan aja takut melihat wajah beliau, apalagi berani mengganggu saat tidur. Kemudian ia datang ke kedai atau warung yang dimana menjual minuman, kalau sekarang mungkin karaokean dan macam-macam. Melihat apa yang disampaikan di dalam mimpinya, benar bertemu di sana. Dia melihat orang itu sedang minum bersama orang-orang yang sedang mabuk. Belum sampai ia menyapa, kemudian ia kembali. Saat melangkah, ia kembali. Preman yang ada yang disampaikan namanya yang sedang berada di kedai itu,
dia bilang, "Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, benar, aku ini adalah kelak menjadi sahabatmu di surga." Betapa terperanjatnya, tentu ya. Betapa terperanjatnya Sultanul Arifin, imam besar Abu Yazid Al-Bustami, kelak sahabatnya di surga adalah seorang preman. Kemudian ia kembali lagi, wah, kalau begini mimpi saya benar. Terus ia bertanya, kenapa? Kamu ini kan akan menjadi teman saya. Masa yo kamu menjadi peminum, menjadi pemabok, main cewek dan wanita. Kata beliau, sabar dulu, saya Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun saya duduk di warung kedai ini, tapi saya tidak pernah minum minuman khamar. Apalagi main wanita. Soal mereka, itu memang mereka. Karena saya sedang berdakwah. Berkat kesabaranku, memberikan bimbing kepada orang-orang yang ada di kedai ini, yang mabuk, yang main wanita. 50%, separuh dari mereka sudah bertobat. Mereka meninggalkan karaoke ini, terus mereka memakmurkan masjid. Karena kamu sekarang datang ke sini, maka tinggal separuh lagi. Separuh lagi aku serahkan kepadamu. Silakan tunjukkan kepadamu dengan caramu. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali yang memang Sultanul Arifin, ditantang oleh preman wali tapi ya preman. Tapi bagaimanapun matur kali Gusti, kalau memang saya benar walimu ya Allah, tundukkanlah orang yang melihat aku untuk bertaubat. Setelah mujahadah kepada Allah, kemudian bilang ke preman, ke wali yang preman, coba datangkan teman-temanmu untuk melihat saya. Kemudian si wali itu, wali preman mengundang, wahai sahabat-sahabatku, datanglah ke sini, lihatlah, inilah wajahnya Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal wali. Subhanallah, para preman begitu melihat menunduk, menangis dan bertobat. Seluruhnya. Ini cerita-cerita kewalian ya. Hanya melihat wajahnya saja juga sudah nyetrumnya tertarik kepada Allah. Itu adalah ciri pada wali. Jadi orang yang ada Allahnya, jika kita lihat, maka yang terlihat bukan Hondanya, bukan mobilnya, bukan kekayaannya, bukan sombongnya, bukan pinternya. Melihat dia, hati kita nyantol dengan Allah Subhanahu wa taala, ta'aluk dengan Allah. Nah, dari sinilah disebut sebagai Thariqah Sidqiyah Taifuriyah. Kemudian diturunkan kepada Al-Arif Billah As-Syekh Abdul Hasan Ali ibn Abu Ja'far Al-Kharqani. Dia mempunyai karomah, ya, keistimewaan atau maziyahnya adalah kasih sayangnya yang luar biasa, cintanya kepada Allah. Apapun karena Allah. Sehingga kasih sayangnya itu terlihat di dalam perilakunya, di dalam ucapannya kepada siapapun. Beliau ini kemudian diturunkan kepada penghulu sekalian kutub, yaitu Al-Arif Billah As-Syekh Abu Ali Fadl bin Muhammad At-Tusi Al-Farimadi. Dari Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad At-Tusi Al-Farimadi kemudian diturunkan kepada muridnya Al-Arif Billah As-Syekh Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani Ibn Ayub Ibn Yusuf Ibn Husain. Dari beliaulah ini kemudian diturunkan kepada wali Allah Al-Arif Billah As-Syekh Abdul Khalid Al-Husdawani, yaitu Ibnul Imam Abdul Jamil, atau kalau dari awalnya adalah Ilal Khwajih, ya, namanya Al-Khwajih As-Syekh Abdul Khalid Al-Husdawani. Lah, dari Thariqah, dari sinilah kemudian turun ke bawah. Thariqah ini nisbatnya bertambah menjadi khwajih. Khwajikaniyah. Jadi sidqiyah
Taifuria Khawajikania. Ya, Khawajikania. Kemudian dari Syekh Wajih yang punya Syekh Wajih Syekh Abdul Khaliq Al-Fujdawani, kemudian turun kepada Al-Arifillah Syekh Ariwakri. Dari beliau turun kepada hamba Allah, kepala dari sekalian pira-pira guru atau Sultanul Aulia Al-Arifillah Syekh Mahmud Al-Anjir Al-Fahnawi. Beliau adalah wali Allah yang mempunyai sifat dan perangi yang sempurna di dalam menuntut ridho Allah serta sempurna pengabdiannya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dari beliau turun kepada wali Allah yang sangat sayang, sangat taat kepada Allah, yaitu Al-Arifillah Syekh Ali Aromitani, yang kemudian masyhur namanya dengan Syekh Azizan. Dari beliau turun kepada muridnya yang sangat tinggi ilmunya, ilmu tarekotnya, ilmu ma'rifatnya, yaitu penghulu sekalian wali Allah Al-Arifillah Syekh Muhammad Babas Samas. Beliau senantiasa mujahadahnya luar biasa, musyahadahnya luar biasa. Dan beliau adalah penghulu dari sekalian wali-wali Allah. Syekh Muhammad Babas Samas ini hidup sezaman dengan Syekh Ali Aromitani, sezaman juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dari beliau turun kepada raja besar, lagi Sayyid, pemimpin sekalian guru-guru, yaitu Al-Arifillah Syekh Said Amir Kulal bin Said Hamzah, yaitu gurunya siapa? Ya, gurunya Syekh Bahauddin Anak Sabandi. Ya. Syekh Said Amir Kulal ibn Said Hamzah adalah seorang raja di tanah Arab yang besar, dan dia bergelar Sayyid, mempunyai keturunan bangsawan. Dan dari beliaulah, ya, dan beliau adalah guru yang hakikat yang marifat. Dan dari beliau turun kepada wali yang masyhur keramatnya, yang sangat hebat di dalam tarekatnya. Dia Imamut Tarekot, ya, yang terkenal dengan Tarekot Nasabandiyah, yaitu Al-Arifillah Syekh As-Said Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Kuwaisi Al-Bukhari. Beliau inilah yang meletakkan dasar-dasar zikir kolbi yang siri, zikir batin kolbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak. Dan beliau inilah meletak kemurnian ibadat semata-mata lillahi ta'ala, tergambar dalam doa beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Secara murni beliau ini meneruskan ibadat Thariqah Siriyah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thariqah Ubudiyah zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan Thariqah Sidqiyah zaman Al-Farisi. Beliau ini amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali kutub yang afdol, yang amat tinggi hakikat dan ma'rifatnya. Dari murid-muridnya dahulu sampai sekarang banyak melahirkan wali-wali besar di timur ataupun di barat, sehingga ajaran Thariqah Naqsabandi ini meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliau pula lah yang mengatur pelaksanakan suluk yang dari 40 hari menjadi 10 hari, 10 hari, 10 hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan disiplin dan adab suluk yang teguh. Kemudian dari beliau turun kepada Al-Arifillah Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Khwarizmi, yang masyhur namanya dengan Syekh Alauddin Al-Attar, ya. Syekh Alauddin Al-Attar, Syekh Muhammad Alauddin Al-Attar Al-Bukhari Al-Khwarizmi.
Kemudian dari beliau turun kepada Asy-Syaikh Arif Billah Yakub Al-Jarhi, ya. Yakub Al-Jarhi. Yakub Al-Jarhi ini dari beliau juga turun kepada wali yang agung, yaitu Asy-Syaikh Arif Billah Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar As-Samarqandi. Nah, kemudian mulai dari Nasiruddin Asy-Syaikh Al-Arif Billah Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar As-Samarqandi, kemudian toreko ini mendapatkan tambahan yaitu Sidqiyah, Taifuriyah, Khwajikiniyah, Naksabandiyah, Akhroriyah, yaitu bermula daripada Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar. Kemudian dari Nasiruddin Al-Ahrar ini diturunkan kepada muridnya seorang raja yang soleh, juga ia kepala guru-guru para ahli arifin, yaitu Al-Arif Billah Muhammad Az-Zahid. Kemudian dari beliau diturunkan kepada anak laki-laki dari saudara perempuannya yang mempunyai kerajaan besar, yang mempunyai derajat yang besar, yaitu Al-Arif Billah Darwis Muhammad As-Samarqandi. Dari beliau turun kepada anaknya, seorang raja yang besar, yang adil, yang pemurah, lagi pula lemah lembut perkataannya, lemah lembut perbuatannya, yaitu Al-Arif Billah Muhammad Al-Hawajaki. Muhammad Al-Hawajaki Al-Amkani atau Al-Amkanahi, ya. Ada yang menyampaikan Al-Amkani As-Samarqandi, ada juga yang Al-Amkanahi. Kemudian dari beliau turun lagi kepada wali Allah yang kutub, yaitu Al-Arif Billah Muayyid Muhammad Al-Baqi Billah, ya, Muhyiddin, ya. Muhyiddin, saya ulangi, Al-Arif Billah Syekh Muhyiddin Muhammad Al-Baqi Billah. Kemudian dari beliau turun lagi kepada Al-Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid Al-Fisani, yaitu Ahmad Al-Faruqi Asir Hindi. Lah, dari sinilah kemudian toreko ini juga berlabel Mujadidiyah. Nah, dari Al-Faruqi Al-Sir Hindi. Ya, ini namanya masyhur. Ya, juga masyhur terkenal dengan Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid Al-Fasani. Dari beliau juga turun kepada anaknya yang merupakan kepercayaannya, yang menaruh rahasianya, yang masyhur namanya, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Masum Ibn Ahmad Al-Faruqi. Kemudian dari beliau juga turun kepada Muhammad Saifuddin bin Maksum, yang bercahaya zuhirnya, yang percaya juga batinnya. Kemudian dari beliau turun kepada As-Sayyid As-Sarif, yang gilang gumilang cahayanya dan kesucian nyata di dalam zat dan sifatnya, yaitu Al-Arif Billah Syekh Syarif Nur Muhammad Al-Badwani. Dari beliau kemudian diturunkan lagi atau dijajakan lagi kepada mursyidnya, sekaligus wali Allah yang tinggi pangkatnya, yang nyata keramatnya, yaitu Al-Arif Billah As-Syaikh Samsuddin Habibullah Janjani Muzhar Al-Alawi. Nah, kemudian dari beliau lagi diturunkan kepada sekalian kepala para wali-wali, khalifah para penghulu aulia, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdullah Ad-Dahlawani. Asy-Syaikh Abdullah Ad-Dahlawani. Nah,
Kemudian dari Syekh Abdullah Ad-Dahlawani, ya, Abdullah Ad-Dahlawani ini diturunkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina bahwa saya ulangi bahwa Syekh Abdullah Ad-Dahlawani ini cucu daripada Sayyidina Abu Thalib, ya, cucu daripada Sayyidina Abu Thalib. Artinya ada darah Habib, ya, jadi anaknya terus menerus. Nah, dari beliau diturunkan kepada Al-Arif Billah Maulana Dzuljanahain As-Syekh Ad-Diyauddin Khalid Al-Usmani Al-Baghdadi, yang kemudian thariqah ini nanti disebut sebagai thariqah Khalidiyah. Jadi Sidqiyah, kemudian Taifuriyah, kemudian Khawajikiraniyah, Naksabandiyah, Akhrariyah, Mujadidiyah, Khalidiyah. Khalidiyah yaitu kepada Khalid Al-Usmani Al-Baghdadi. Nah, beliau ini adalah cucu dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau tadi cucu gurunya adalah cucu dari sahabat Ali, muridnya cucu dari Sayyidina Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Beliau ini adalah syekh yang masyhur, pembaharu ahli thariqah Naksabandiyah yang fanafillah, lagi bakobillah, yang pada masa suluknya menjadi penghulu sekalian khalifah. Kemudian dari beliau ini turun kepada wali Allah yang zuhud akan dunia, yang sangat kasih kepada Allah dan para nabi dan pada Rasulullah, dan dia juga sebagai kepala para guru di negeri Mekah Al-Musyarrafah, yaitu Al-Arif Billah Syekh Ismail Al-Barusi. Ya, Syekh Ismail Al-Barusi. Dalam sanad yang lain bukan kepada Syekh Salim Al-Barusi, tapi kepada Abdullah Al-Afandi, ya, Abdul Afandi. Kemudian dari Abdullah Afandi ini kepada Sulaiman Afandi Al-Qorimi dan kepada Ismail Al-Burusi atau Al-Arif Billah Syekh Ismail Al-Burusi. Kemudian dari Sulaiman Afandi Al-Qorimi atau dari Ismail Al-Burusi diberikan atau turun kepada Al-Arif Billah Sulaiman Az-Zuhdi. Sulaiman Az-Zuhdi. Kemudian kita ketahui bersama dari Sulaiman Az-Zuhdi ini kepada romo kita Al-Arif Billah Syekh Muhammad Ilyas. Kemudian dari Syekh Muhammad Ilyas diturunkan kepada putranya Syekh Al-Arif Billah Afandi Ilyas. Kemudian turun lagi ke putranya Syekh Al-Arif Billah Rifai Afandi. Terus kemudian kepada guru kita Kiai Haji Insinyur Thorik Arif Husdiwan MSCE. Nyuwun ngapunten, mungkin harus banyak direvisi, monggo sareng-sareng. Nah, penting bagi kula menika membaca yang demikian ada keberkahan, nggih, kecipratan mukasafah lan tarkiyah saged manjat sekedik-sekedik. Wal afu minkum, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum.